Selamat pagi Muhyiddin, selamat pagi mantan Muhyiddin, dan selamat pagi orang yang menggunakan pikirannya dengan sempurna di dalam melihat sesuatu. Selamat pagi semuanya. Saya akan menyuguhkan satu video kompilasi antara Guru Gembul dan Bahar Smith. Ternyata semakin hari semakin meruncing aja antara Bahar dengan Guru Gembul. Ini ada satu konten, ada satu channel yang mengumpulkan statement Bahar Smith dan Guru Gembul. Ternyata Guru Gembul sudah memantau sedari lama perangai Bahar, statement-statement Bahar. Bahkan yang ketika Bahar meminta untuk menggali kuburan Rasulullah SAW jika dia mau melakukan tes DNA. Silakan aja, saya mau melakukan tes DNA, tapi silakan gali kubur Rasulullah SAW. Dan itu ya, penting sekali saya kira video-video macam ini. Agar apa? Agar ada perbandingan kepada masyarakat muslim. Silakan Anda melakukan perbandingan siapa yang layak diikuti di dalam urusan minimal statement ini dan siapa yang kita cukup tahu aja. Ya, cukup tahu aja. Dan satu lagi yang paling penting, supaya menegaskan, membatalkan klaiman dia sebagai jenderal umat Islam. Tak ada, saudara. Siapa yang memilih dia sebagai jenderal umat Islam? Tak ada. Kita harus bantah habis-habisan tuh, karena itu mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Masa yang kayak gini jenderal umat Islam? Bagaimana orang lain memandang kepada agama ini? Dia orang bebal kok, tak bisa kemudian dinasehati kok. Dan dia ngomong sendiri persoalan itu kok. Layak yang kayak gitu dianggap sebagai jenderal umat Islam? Kita harus tolak sama-sama. Kita harus batalkan sama-sama. Saya tahu itu adalah permainan simbol. Mereka paling jago memang di dalam memainkan simbol. Ya, tujuannya apa? Untuk merayu, memperdaya masyarakat awam muslim. Setelah menganggap bahwa memang mereka jenderal umat Islam, imam besar umat Islam. Padahal nothing, saudara. Nggak ada. Yang jelas mah imam unyil, jenderal unyil itu. Dan sekarang semakin unyil. Imam unyilnya semakin unyil, jenderal unyilnya ya semakin unyil. Coba kita dengarkan dulu sama-sama ya. Simak baik-baik. Kapan tes DNA lu? Karena anak berapa kali harus bilang, ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak gak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa itu orang menggali makam Rasulullah? Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu kasih syarat. Anak juga kasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Berarti benar, ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Itu dua syarat penuhi, karena anak tes DNA, nggak ribet. Syarat bisyarat, bongkar makam lu. Emang pernah suruh? Pernah suruh? Coba ente lihat bahasa anak. Apakah bisa ente orang menggali makam Rasul? Itu bukan kalimat perintah. Apakah bisa? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ente nggak bisa kan? Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib. Maka anak juga kasih syarat yang mustahil buat ente orang. Kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes, Si Gembul ini orang yang pandai bicara, tapi menutup mata dan menutup telinga. Itu dia. Jadi orang nyari sensasi, nyari apa? bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Ya begitulah seperti itu ya. Agak gagap, kemudian
saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan bener-bener aneh. Kapan Anda baca kitab kebalik? Emang pernah ya? Kalau anak pernah baca kitab kebalik, mungkin kitabnya cetakan yang kebalik, atau mungkin anaknya yang sabkul lisan salah dalam sabkul kiroah salah dalam membaca. Itu hal yang biasa. Jangankan anak, para imam-imam saja mereka sering sabkul lisan, salah dalam berkata, salah dalam kiroah, salah. Perkara itu salah. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Itu hal biasa. Makanya kalau ada yang ngomong seperti itu ya, karena orang yang tinggi ilmunya mereka pasti tidak akan gampang menyalahkan orang lain. Mereka tahu oh, mungkin ini sabkul kiroah, salah dalam bacaannya karena terlalu cepat. Mungkin karena anak sama Habib Rizik yang menonjol, jadi si Gembul hanya sebut dua itu. Sekarang kalau kita mau bicara habaib, berapa banyak habaib yang mabuk? Berapa banyak habaib yang narkoba? Berapa banyak habaib yang masuk penjara? Robi itu nggak membenarkan perbuatan salah yang mereka lakukan, enggak. Mungkin karena anak seorang public figure. Jadi harusnya dua-duanya itu harus tawazun, harus ada di tengah. Dan anak gak ada urusan, anak juga baru lihat si Gembul, anak gak kenal dia, gak tahu siapa. Anak gak ada urusan, orang mau bilang apa gak ada urusan. Bahar bin Smith tetap Bahar bin Smith. Silakan Anda renungkan atas pernyataan kedua orang ini. Siapa yang kira-kira bisa menjadi tuntunan bagi kita? Penting itu memilih orang untuk menjadi guru kita, pembimbing kita. Itu penting sekali. Jadi jangan dikira sedang mengadu domba, enggak. Sedang menawarkan pilihan kepada masyarakat. Monggo. Si Bahar ketika diminta untuk tes DNA, dia mengajukan dua syarat. Yang pertama, lakukan tes DNA yang menginginkan untuk Anda tes DNA. Kalau dia terbukti hasil anak jinah, maka berarti mereka benar. Para pembenci zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah kita ini difitnah oleh si Bahar yang meminta dia melakukan tes DNA anak hasil jinah, saudara. Kan kurang ajar. Semua orang yang meminta untuk dia melakukan tes DNA itu hasil anak jinah, karena meragukan zuriat Nabi. Bukan meragukan zuriat Nabi, meragukan sekelompok orang yang ngaku zuriat Nabi. Paham ya bahasanya, perbedaannya. Kemudian yang kedua, dia meminta silakan gali kuburan baginda Nabi Muhammad SAW. Kan kurang ajar. Udah jelas ada rambut yang ditinggalkan oleh Nabi. Tak usah gali kuburan, ngapain ente? Itu kan karena dia tidak mau melakukan tes DNA, lalu mengajukan syarat yang irasional, yang goblok namanya, yang menistakan Nabi Muhammad SAW, yang menistakan syariat agama. Kemudian yang kedua poinnya, kalau orang yang tinggi ilmunya tidak akan gampang menyalahkan ente cok yang sering tutur katanya tidak dikontrol, menilai orang seenak jidat ente, menghakimi orang seenak jidat ente. Berarti Anda mengakui bahwa Anda orang tolol ya.
bukan orang alim. Ya wis, kita tahu sekarang. Berarti Anda mengakui bahwa Anda orang goblok, orang bodoh ya. Ini tuh, coba cek ceramah-ceramahnya. Di setiap panggung ceramah saya kira pasti ada momen di mana dia ngomongin orang lain. Pasti ada. Cek tuh. Terus yang ketiga, dia mengakui kenapa yang menjadi sorotan itu hanya saya, Habib Bahar dan Habib Rizik. Karena ya itu tokoh public figure, padahal sekian banyak habaib yang pemabok, pencina, narkoba. Oh iya wis, kalau Anda sudah mengakui demikian, stop klaiman kalian sebagai orang yang wayutahhirukum tathiro. Stop itu. Jangan pernah dari kelompok kalian mengklaim bahwa seolah kalian adalah ahlul bait Nabi yang wayutahhirukum tathiro. Gak mungkin produk Allah gagal. Gak mungkin produk Allah gagal. Itu kan intervensi Allah di dalam Al-Quran. Ahlul bait Nabi yang wayutahhirukum tathiro. Dan itu diklaim oleh kalian. Maka sampai si Taufik Al-Syegab itu mengatakan, kalau ada orang yang ikut Al-Quran tidak ikut habaib, dia akan tersesat. Ikut ulama tidak ikut habaib akan tersesat. Hati-hati. Ini kan kemudian kelanjutan dari mengklaim sebagai wayutahhirukum tathiro. Dan itu semua kita harus bantah secara serius. Tak bisa klaiman itu mereka teruskan. Begitu ya. Silahkan masyarakat bisa menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.